Semua siap. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu sebelumnya kita bahas tentang pernikahan ya. Ada yang masih ingat materi tentang pernikahan? Apa itu pernikahan atau nikah? Ada yang bisa? Ayo Nabila, apa itu nikah? Baca yang kuat. Pengertian nikah, istilah nikah diambil dari bahasa Arab yaitu nakaha yang yang mengandung arti nikah atau kawin. Sementara itu Abdurrahman Al-Jizri di dalam kitabnya Al-Faqih ala Muzakhibil Arba'ah mengemukakan bahwa nikah secara bahasa adalah wad'u yang artinya hubungan seksual dan berhimpun. Sudah tahu pengertian nikah semuanya ya? Kalau hukum nikah, apa saja kemarin? Hukum nikah dalilnya ada yang bisa? Apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, oke, Nabila. Ada 5, yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Jadi itu ya. Jadi pengertian nikah dan hukum nikah sudah tahu semuanya ya. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab yaitu tentang talak dan rujuk. Kelanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Ya. Untuk kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar dari materi ini yaitu di 3.5 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran yaitu pertama menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga menjelaskan pengertian talak dan kemudian menjelaskan pengertian rujuk. Itu tujuan pembelajaran. Kita masuk ke pengertian talak, yaitu talak berasal dari bahasa Arab yaitu talaqo yang artinya melepaskan ikatan. Yang kedua, talak adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau kata lain yang mana senada dengan maksud talak. Kemudian ada macam-macam talak, sebentar ya. Macam-macam talak, ada talak sunnah, ada talak bid'ah, ada talak bain, dan ada talak raj'i. Oke, kita masuk tadi ke macam-macam talak. Jadi ada talak sunnah, yaitu talak yang dilakukan suami kepada istrinya pada masa suci dan tidak menggaulinya pada masa suci tersebut. Kemudian ada talak bid'ah, yaitu talak dilakukan suami kepada istrinya yang sedang haid atau menjalani masa nifas atau menalaknya dalam talak 3 dengan 1 ungkapan atau 3 ungkapan. Talak bain adalah talak 3 yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Kemudian ada talak raj'i, yaitu talak di mana suami berhak rujuk dengan istrinya meskipun istrinya tidak menghendaki. Kemudian ada talak sari atau jelas, yaitu talak dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talak yang sari atau jelas, walaupun tanpa ada niat menceraikan. Kemudian ada talak kinayah atau kiasan, yaitu talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talaknya tidak jelas atau dengan kiasan tapi ada niat menceraikan. Kemudian ada talak mutias dan talak malak, yaitu ucapan menolak istri pada saat itu juga. Talak dengan wakil atau dengan tulisan adalah apabila suami wakilkan pada seseorang untuk menolak istrinya atau menulis surat dan mengirimnya yang menjelaskan bahwa ia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka istri menjadi perempuan yang ditalak. Ya, itu macam-macam talak. Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya masih dalam masa idahnya dengan cara-cara tertentu. Kemudian di situ ada hukum rujuk, ada
Ada? Ada yang mau bertanya? Ayo, ada Fendi. Apa yang dimaksud dengan talak? Ada yang bisa menjawabnya? Talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talak yang shar'i jelas walaupun tanpa ada niat menceraikan. Oke, kasih aplaus untuk Julita dulu. Ya, itu telah talak bid'ah. Ya, itu tentang talak bid'ah. Yaitu talak yang dilakukan suami kepada istrinya yang sedang haid atau menjalani masa nifas atau menalaknya dalam talak 3 dengan satu ungkapan atau 3 ungkapan. Itu dengan talak bid'ah. Oke. Kita buat kelompoknya dulu ya. Kita buat kelompoknya. Kalau perhatikan, ini terbagi menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu membahas tentang sini yang pertama ya, membahas tentang lafaz talak shar'i atau jelas. Kemudian yang kedua yaitu tentang talak kinayah dan yang ketiga itu tentang talak munjaz. Ya, jadi ada 3 kelompok. Ya, dikasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian menyelesaikan tentang diskusi ini. Bisa? Ya. Talak shar'i atau jelas adalah talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talak yang shar'i jelas walaupun tanpa ada niat menceraikan. Kelompok dua dulu. Atau kiasan. Talak kinayah atau kiasan yaitu talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talaknya tidak jelas atau dengan kiasan tetapi adanya menceraikan. Menalak istri pada saat itu juga. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau telah ditalak," maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak. Sejak saat itu juga, adapun talak mu'allaq yaitu talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya, ayo silakan. Yang lain kalau mau bilang tuh masuk. Apakah yang dimaksud dengan talak shar'i? Talak shar'i. Jelas adalah talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talak yang shar'i atau jelas walaupun tanpa ada niat menceraikan. Oke, jelas tidak? Oke, terima kasih untuk untuk selanjutnya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan tentang talak kinayah atau kiasan. Talak kinayah atau kiasan yaitu talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talaknya tidak jelas atau dengan kiasan tetapi ada niat menceraikan. Misalnya suami berkata, "Pulanglah ke rumah keluargamu," atau keluarlah dari rumah ini, atau engkau jangan berbicara denganku. Demikian pula dengan ungkapan-ungkapan lainnya yang tidak menjelaskan tentang talak atau maknanya. Oke, gitu ya. Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan talak munjaz dan talak malak? Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Talak munjaz yaitu ucapan menolak istri pada saat ketiga. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau akan ditalak," maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak sejak saat itu juga. Adapun talak malak yaitu talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kita ambil video ini dulu ya untuk supaya kalian itu namanya ice breaking. Jadi untuk kalian supaya tidak bosan dengan ini, jadi kita tampilkan video sebentar ya. Video untuk ini apa namanya? Biar apa? Tidak bosan ya. Ini namanya video ice breaking. Jadi untuk supaya tidak ada ini bosan. Look who we are a dreamer, we make it happen, guess we believe it. Look who we are a dreamer, we make it happen, guess we can see it. Let's do it. Boleh ke pergelangan, boleh. Ayo, pergelangan yang punya tidak. Boleh bergerak. Boleh bergerak.
game atau bermain peran dari materi ini, yaitu bagaimana sih pengucapan atau lafal dari talak sahih atau jelas itu, kemudian bagaimana sih lafal talak kinayah itu, dan kemudian bagaimana sih talak muzaz gitu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba bermain peran untuk praktek talak sarih atau jelas dulu. Ayo, 2 orang, siapa yang bersedia? Oke, Raful sebagai suaminya dan siapa lagi? Rimi, yaitu untuk berperan sebagai istrinya untuk praktek talak sarih. Ayo, segera ke depan. Ayo, sini aja. Ayo berdua. Ada coba di sini ya. Cara praktek untuk talak. Oke, ini tentang talak sarih atau jelas. Ayo, Raful, kok serius-serius secara sadar. Kalau diselesaikan. Oke. Untuk yang talak kinayah, siapa yang bisa memerankan untuk ini peran talaknya? Ayo, siapa yang bisa? Untuk yang laki-lakinya dulu, untuk sebagai suaminya. Oke, Zidan, silakan maju ke depan Zidan. Yang untuk istrinya, siapa yang bersedia? Oke, ayo Mama ke depan. Kasihlah aplaus untuk dua pasangan ini. Boleh dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan mabuk, itu tidak boleh. Jadi kalau serius, kalau bilang ke perempuannya, pulanglah ke rumah keluarga. Itu contoh dari talak kinayahnya. Oke, pulang ke rumah keluargamu gitu ya. Tapi jangan kondisi emosi, dalam cara sadar. Pulanglah ke rumah keluargamu. Pulanglah ke rumah keluargamu gitu. Dalam keadaan sadar, tegas gitu. Pulanglah ke rumah keluargamu. Itu contoh dari lafal talak kinayah ya. Jadi itu lafalnya yang bisa diucapkan oleh kawan kalian. Kasih aplaus buat mereka ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu tentang talak muzaz dan talak ini tadi ya, talak malam. Ayo. Kau telah ditalak. Jadi setelah kita praktekkan tentang beberapa talak, yaitu ada 3 tadi ya, ada talak sari, ada talak kinayah, kemudian ada talak majaz ya. Setelah kita praktekkan, jadi kita ambil kesimpulan atau tugas kita pada hari ini yaitu untuk menyelesaikan yaitu lembar kerja peserta didik. Oke. Menit ya waktunya ya untuk mengerjakan lembar kerja itu. Untuk selanjutnya, setelah kita lakukan diskusi, setelah kita lakukan praktek dari talak dan rujuk ini, ya, yaitu kita ambil kesimpulan pada materi kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita tentang talak dan rujuk hari ini? Ayo, coba sini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Radit, ayo silakan simpulkan materi kita hari ini.
Talak berasal dari bahasa Arab yaitu talaq yang artinya melepaskan ikatan. Talak adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Oke, itu tentang pengertian talak. Ya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan apa itu talak, yaitu talak yaitu atau talak itu artinya melepaskan ikatan, ya, atau perceraian gitu. Kemudian ada lagi bisa menyimpulkan, coba si macam-macam talak itu apa saja? Sebut aja ini. Ya, sebut. Talak sunnah, talak bidah, talak baki, talak rajin. Jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu tentang talak, yaitu ada talak berasal dari bahasa Arab yaitu talaqah yang artinya melepaskan ikatan. Kemudian talak adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Kemudian ada beberapa macam-macam talak, yaitu ada talak sunnah, ada talak bid'ah, kemudian ada talak baqi, ada talak raj'i, kemudian ada talak sari atau jelas, kemudian ada talak kinayah, kemudian ada talak mujaz, dan ada talak dengan wakil atau dengan tulisan. Ya. Itulah kesimpulan kita hari ini yang sudah dipaparkan oleh beberapa teman kita tadi, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya yaitu kita bahas tentang ketentuan hukum pernikahan. Itu untuk materi minggu depan. Jadi untuk materi kita hari ini kita selesaikan sampai kita sudahi sampai disudahi sekarang, ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, coba. Alhamdulillah